Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Walia sebagai pemateri pertama, dan di samping kanan saya Nama saya Kasmal Sarif sebagai pemateri kedua, dan di samping kanan saya Rizky Saputra, pemateri ketiga. kami dari kelompok 8 akan membahas tentang rancangan persiapan sidang BPUPKI dan penundukan Jepang di Indonesia. baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang persiapan sidang BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Kosakai atau yang lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau disingkat dengan BPUPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah kependudukan bala tentara Jepang. Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Komando Angkatan Darat ke-6 dan Komando Angkatan Darat ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera, maka BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando Angkatan Laut Jepang tidak dibentuk badan serupa. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 28 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangasai Yoshio yang merupakan orang Jepang dan Raden Panji Soeroso. Di luar anggota BPUPKI dibentuk sebuah badan tata usaha atau semacam sekretariat yang beranggotakan 60 orang. Badan tata usaha ini dipimpin oleh Raden Panji Soeroso dan wakil Mr. Abdul Gahar Pridikdo dan Masuda Toyohiho yang merupakan orang Jepang. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, dengan aspek-aspek politik, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan anggota Indonesia Merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Inkai dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang etnis Tionghoa. Sidang pertama membahas tentang persoalan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Rapat kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk soal pembukaan oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu Indonesia adalah salah satu target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena koloni itu memiliki sumber daya yang penting dalam upaya perang Jepang, terutama karet dan minyak bumi. Indonesia saat itu adalah pengekspor minyak di dunia, setelah Amerika Serikat, Iran, dan Rumania.
Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Pemerintah Belanda di London, karena Belanda dikuasai Jerman, menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Pada 17 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri, pusat produksi minyak di Sarawak atau pesisir utara Kalimantan, yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Dengan kemenangan laut ini, tentara Jepang bisa mendarat di Jawa dan dengan mudah mengalahkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hein Leperten. Pada 7 Maret 1942, kekalahan Belanda tidak terhindarkan dengan Cilacap di tangan Jepang. Surabaya sedang mulai diserang, sementara pasukan Jepang dengan cepat mengepung Bandung dari utara dan barat. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Belanda Dr. Tejarda van Starkenborg dan Jenderal ter Bonten bertemu dengan Panglima Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, di Subang, Jawa Barat, menyerah kepada Jepang dengan resmi mengakhiri penguasaan Belanda di Indonesia. Setelah menduduki koloni Inggris ini, kemudian pasukan Jepang melancarkan serangan pada 11 Januari 1942 ke Pulau Kalimantan bagian Indonesia dan mendarat di Tarakan. Setelah Singapura ditaklukkan Jepang pada 5 Februari 1942, koloni Inggris ini dijadikan batu loncatan untuk menyerang Indonesia. Pada 13 sampai 15 Februari 1942, Jepang memulai serangan di arah barat ini dengan menyerang Pulau Sumatera, terutama kota Palembang. Pemerintah Belanda dibantu oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Australia berupa ia melawan dalam Komando Amerika British Dutch Australian Command atau ABDA-COM. Namun, Belanda mengalami kekalahan dalam pertempuran laut di Laut Jawa pada 27 Februari 1942 dengan 5 kapalnya tenggelam dan menewaskan pemimpin Angkatan Laut Hindia Belanda, Karel Durman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.